Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dalam sekejap, Master Formasi menghilang dari tempatnya semula. Setelah itu, dia segera muncul di samping pria kulit hitam dan meraihnya sebelum dia menghilang lagi. Sebelum pergi, sang Master Formasi tidak lupa mengejek King Sui, "Tangkap aku jika kamu bisa." Ucapnya, dia telah meremehkan kemampuan King Sui. King Sui juga seorang Master Formasi. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari King Sui dengan mengandalkan langkah perancu dan langkah formasi yang paling sederhana. Seperti sebelumnya, King Sui terus menunjukkan senyum dingin. Detik berikutnya, dia segera muncul di depan mereka dan menjatuhkan jarinya ke kedua titik akupuntur Sanzong mereka. Titik akupuntur Sanzong adalah titik akupuntur yang mematikan. Namun, King Sui tidak membunuh mereka. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin mereka segera mati. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih menyemburkan darah segar saat King Sui menusuk mereka. Meskipun King Sui bukanlah seorang pembunuh, dia memiliki metode tercepat dan paling fatal untuk membunuh seseorang. Kemampuannya untuk mengenai titik akupuntur seseorang serta menjentikkan meridian mereka adalah teknik pertempuran yang sangat menakutkan. Selain itu, dia juga bisa menggunakannya melalui senjatanya. Saat ini, King Ming juga mengembangkan kemampuan ini. Tidak hanya King Ming, King Yon juga mengolah Tai Chi Fist. Dia bisa mengambil titik akupuntur dan meridian. Dengan mengandalkan kecepatan yang cukup, mereka bisa menang melawan lawan yang lebih kuat. Itu adalah trik yang tidak terduga dan sia-sia untuk dijaga. Katakan padaku, siapa yang mengejarku dan organisasi Dewa Phoenix? King Sui menghabiskan semuanya ke 9 istana. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Master Formasi mendengus dingin dan tetap diam. King Sui mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia kemudian menusuknya beberapa kali dengan jarinya. Saat dia melakukannya, ekspresi mereka mulai berubah. Sekarang, mereka merasa seolah-olah ribuan cacing parasit merobek tubuh mereka. Sensasi gatal, nyeri, dan menjijikkan yang intens sampai ke inti mereka sangat sulit dibayangkan. Pria kulit hitam besar itu bahkan mulai berteriak kesakitan. Seolah-olah dia telah bertemu dengan iblis, dia tampak sangat ketakutan. Sementara itu, Master Formasi juga tampaknya tidak mengatasinya dengan baik. Setelah bertahan beberapa saat, pria kulit hitam itu tidak lagi bisa bertahan dan berkata, "Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui." King Sui dengan sabar melepaskan pria kulit hitam itu. Dia bersedia melepaskan siapapun yang mau berbicara. Master Formasi lama juga tidak dapat menahannya dan sia-sia baginya untuk bertahan. Dia berkata dengan nada lemah, "Aku juga. Ada seseorang yang mau bicara sekarang. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukannya." King Sui tersenyum dan berkata, "Dia tidak tahu sebanyak aku." Orang tua itu berkata dengan nada lemah. Dia terdengar sangat cemas. Dapat dilihat bahwa dia tidak ingin lebih menderita. King Sui membebaskannya. Itulah tepatnya yang ingin dia dengar. "Katakan padaku, siapa yang mengejarku dan Shen Huang?" King Sui bertanya dengan tenang. "Jin Feng, Sekte Pedang Wilayah Berat dan Paviliun Bayangan Phoenix," kata Master Formasi dengan lembut. King Sui mengulurkan tangannya dan sekali lagi menusuk titik akupuntur mereka. Dia juga melakukannya pada pria kulit hitam itu agar mereka merasakan sakit dari sebelumnya. King Sui mampu menganalisis hal-hal yang baru saja dia katakan dengan sense spiritualnya dan itu kemungkinan besar bohong. Shadow Phoenix Pavilion bukanlah bagian darinya. Orang kulit hitam itu dengan cepat berkata. King Sui mengulurkan tangannya dan melepaskannya. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Aku bisa dengan jelas merasakan saat kalian berbohong."
Tidak ada lagi lain kali, atau aku akan membiarkanmu menderita. Sekarang, mereka memandang King Sui sebagai eksistensi yang lebih menakutkan daripada iblis. Bahkan iblis tidak sekejam dia ketika harus menyiksa seseorang. Bagaimana Shen Huang sekarang? King Sui bertanya dengan nada tenang. Namun demikian, jauh di lubuk hatinya, dia khawatir. Saya tidak tahu. 3 sekte dari sekte pedang wilayah berat ada di dalam bersama dengan Jin Feng. Saya pikir sangat sulit bagi Shen Huang untuk mendapatkan keuntungan dari mereka, bahkan tanpa afrodisiak yang menyebabkan efek pada tubuhnya. Bagaimana dengan mereka? Mereka sudah minum obat penawar sebelumnya. Ketika King Sui mendengar tentang apa yang mereka katakan, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah memusnahkan keduanya segera. Tapi kemudian King Sui teringat bahwa Shen Huang memiliki fisik tubuh yang misterius. Afrodisiak normal seharusnya tidak bekerja melawannya, tetapi apakah lawan mungkin menggunakan afrodisiak biasa padanya? King Sui berhenti menunjukkan belas kasihan pada keduanya. Dia segera menjatuhkan mereka dan menusuk meridian mereka. Kecuali King Sui menyembuhkan mereka, mereka akan menjalani seluruh hidup mereka dengan lumpuh. Formasi hebat pembantaian abadi surgawi ke-9. Jika tidak ada kejutan, Shen Huang pasti terjebak di dalam formasi. Tentu saja, dia juga tidak yakin tentang itu, tetapi kemudian King Sui masih tahu 1 atau 2 hal tentang formasi itu. Itu adalah sisa-sisa formasi yang tertinggal sejak zaman kuno dan telah digunakan oleh master formasi dari sebelumnya. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa King Sui tidak segera membunuhnya. Seseorang yang berspesialisasi dalam formasi bisa sangat berguna. King Sui ingin melihat apakah dia bisa membawa pria ini di bawah sayapnya setelah ini. Jika dia gagal melakukannya, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Demikian pula, tidak peduli berapa banyak perubahan dangkal yang dialami sebuah formasi, mereka tidak akan pernah jauh dari pendirian aslinya. Paling-paling, hanya sedikit faktor tentang formasi yang akan diubah. Untuk saat ini, King Sui belum bertemu siapapun yang melampaui dia dalam hal formasi. Oleh karena itu, ia segera memasuki formasi besar pembantaian abadi surgawi ke-9. Tidak lama setelah King Sui memasuki formasi, seseorang muncul di samping master formasi dan pria kulit hitam. Seolah-olah dia muncul entah dari mana. Setelah itu, dia memasukkan pil ke dalam mulut master formasi. Jika King Sui ada, dia pasti akan sangat terkejut. Obat itu benar-benar membantu master formasi pulih dan dia sekarang bisa bergerak bebas. Obat itu memiliki nama yang sangat khusus, disebut jantung terkendali. Pil obat ini bisa membantu konsumennya untuk sembuh total. Namun, mereka hanya memiliki umur 1 jam. Setelah itu, konsumen akan mati dan kehabisan darah dari ke-7 lubang tersebut. Bahkan obat terkuat pun belum tentu bisa menyelamatkan mereka. Orang yang mengkonsumsi jantung terkendali akan mendengarkan setiap perintah yang diberikan oleh pemiliknya. Ubah formasi ini menjadi formasi mati. Tidak ada orang di dalam yang bisa keluar. Suara bernada rendah datang. Itu adalah suara seorang pria parubaya. Dia terdengar parau dan menyedihkan seperti mesin. Mata master formasi tua tampak agak tidak bernyawa. Dia berdiri dan mulai mengambil dan menambahkan sesuatu ke sekitarnya. Ia juga mengeluarkan beberapa hal yang tidak biasa dari interspatial silk sachet miliknya dan terus melakukan perubahan pada formasi. Saat memasuki formasi, King Sui sudah bisa merasakan bahwa ini adalah dunia formasi yang sangat luas. Berbeda dari dunia luar, tempat ini seperti menara langit, memiliki tingkatan yang berbeda. Pada saat King Sui pergi ke daerah itu, gravitasi di sini 10 kali lipat dari dunia luar. Gravitasi ini harus menjadi karakteristik dari formasi besar pembantaian abadi. Lingkungannya sangat luas. Melihat bahwa dia tidak dapat merasakan aura Shen Huang dan yang lainnya, dia memutar sense spiritualnya ke puncaknya dan mulai melakukan perjalanan bolak-balik dalam formasi. Tidak hanya itu, tapi dia bahkan memanggil binatang pembunuh naga dan lebah kaisar langit. Sebuah ilusi.
trik yang tidak penting. Tiba-tiba, King Sui memperhatikan bahwa pemandangan di sekitarnya berubah sekali lagi. Cuaca mulai berubah dan tanah dipenuhi dengan binatang buas yang ganas dan beracun. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kehadiran mereka sangat menggemparkan. King Sui tahu bahwa ini adalah ilusi, tetapi seluruh situasi terlihat sangat nyata. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan aman jika dia memilih untuk tetap tidak bergerak saat mengetahui bahwa dia berada di bawah mantra jiwa yang mempesona. Hal ini berpotensi menyebabkan orang tersebut terbunuh secara instan. Ini adalah formasi yang tangguh. Di dalam mantra, ada hal-hal yang nyata dan juga hal-hal yang hanya gambar kosong. Mereka semua diciptakan dari energi spiritual yang disalurkan melalui formasi. Jika semua korban melakukannya, hanyalah terus-menerus melawan musuh di dalam, mereka tidak akan bisa keluar dari formasi bahkan jika mereka melelahkan diri sampai mati. Formasi itu cukup kuat untuk menghabiskan bahkan dewa sampai mati karena menutupi semua area. Inilah tepatnya bagian yang menakutkan dari 9 formasi besar pembantaian abadi surgawi. King Sui mengulurkan tangannya dan terus-menerus melakukan perjalanan bolak-balik sambil melawan formasi. Dengan sangat cepat, dia sudah berjalan cukup jauh. Ketika dia berbalik dan melihat pemandangan di belakangnya, sekarang telah berubah dan terlihat sangat damai, itu sangat penuh misteri. King Sui khawatir tentang Shen Huang. Dia tidak tahu apakah wanita ini memiliki pengetahuan tentang formasi tersebut. Jika dia benar-benar muncul di sini dan mengalami situasi yang sama seperti dia, semuanya pasti akan sangat merepotkan. King Sui dengan cepat melewati satu level. Dia belum menemukan apapun. Dengan bantuan tambahan yang diberikan oleh binatang iblisnya, King Sui berhasil melakukannya dengan efisien. Tanpa banyak keraguan, King Sui segera melanjutkan ke tingkat kedua pagoda. Ketika King Sui masuk, dia pertama kali melihat ke menara langit yang penuh dengan cahaya terang. Ini adalah formasi besar pembantaian 9 surgawi abadi. Saat pertama kali memasukinya, dia terserap ke dalam menara ini. Karenanya, sebelum ini, dia belum berhasil mengamatinya secara menyeluruh. Gaya tarik misterius tak tertahankan kecuali seseorang menemukan trik untuk menghadapinya. Hanya dengan mengandalkan ini, itu mampu menjebak banyak orang sampai mati. Dibandingkan dengan level pertama, King Sui menghabiskan waktu yang relatif lebih sedikit di level kedua. Kembali ketika dia berada di lantai pertama, dia masih sedikit gugup yang membuatnya sangat memperlambat kecepatannya. Ketika dia tiba di level kedua, dia melepaskan sense spiritualnya yang hebat dan segera pergi ke seluruh area sekali. Jika ada formasi apapun, terutama yang mengandung aura, dia akan mengintip ke dalamnya. Jika tidak, dia akan pergi begitu saja. Pagoda surga tingkat kedua memiliki gravitasi 2 kali lipat dari tingkat pertama. Kira-kira seperti itu. Pagoda surga tingkat ketiga, King Sui memperhatikan bahwa gravitasi sekali lagi menjadi 2 kali lipat tetapi tidak ada formasi di tingkat ketiga. Sampai sekarang, kecepatan King Sui hanya bisa dijelaskan dengan kata yang menakutkan. Meskipun pagoda surga sangat besar, itu bukan apa-apa bagi King Sui dengan kecepatannya. Level 4, level 5. Setiap kali King Sui maju ke tingkat berikutnya, gravitasinya akan meningkat berlipat ganda. Selanjutnya, mereka juga diisi dengan gas beracun. Hal yang paling kuat di sini adalah formasi menghipnotis. Jika seseorang tidak tahu tentang formasi dan masuk, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari malapetaka. Pagoda surga 8 tingkat. Wajah Shen Huang tampak sangat merah saat dia bolak-balik dari ombak besar. Dia sudah menderita dari kondisi tubuhnya saat ini. Tidak hanya dia harus menghadapi binatang buas yang kuat ini, tetapi dari waktu ke waktu, orang-orang yang paling dia benci akan menyelanya. Jin Feng adalah salah satu dari 4 orang yang terlibat dalam konspirasi. Ada juga pria bertubuh besar setinggi 7 kaki. Dia tidak terlihat gelap dan dia memegang pedang besar yang panjangnya sekitar 5 meter. Secara berkala,
dia akan menusukkan pedangnya ke arah Shen Huang dengan seluruh kekuatannya. Dorongan itu cukup untuk memisahkan langit dan bumi. Selain mereka, ada juga dua lelaki tua lainnya. Sesekali, kedua lelaki tua itu menggumamkan sesuatu dan sepertinya itu semacam mantra. Setiap kali orang tua itu mengatakan sesuatu, Jin Feng dan pria besar itu akan dengan cepat menghindar ke samping dan pada saat ini, sekelompok binatang iblis akan muncul. Huanger, kamu memang orang yang tangguh. Tetapi hari ini, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk melayang ke surga, Anda masih akan menemui akhir Anda. Semakin banyak Anda melawan, semakin cepat intoxicated immortal fragrance akan menyebar ke seluruh tubuh Anda. Bukankah kamu seharusnya wanita yang murni? Sebentar lagi, kamu akan belajar bahwa kamu bahkan lebih seperti pelacur daripada pelacur yang paling tidak terkendali. Saat ini, Jin Feng menatap ke arah Shen Huang. Di matanya, ada semacam arogansi yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Jin Feng, paling banter, kamu harus bermain-main dengan wanita ini. Akan terlalu berbahaya bagi kita untuk membuatnya tetap hidup. Pria besar itu angkat bicara. Saya tahu, mengapa kita tidak melumpuhkan kultivasinya saja. Sungguh sia-sia membunuh wanita cantik seperti itu. Apakah kamu tidak merasa tertarik padanya? Jin Feng tidak repot-repot melihat pria besar itu saat dia berbicara. Tentu saja, tapi aku akan memilih hidup 2 tahun ekstra untuknya. Bajingan, suara dingin Shen Huang membuat Jin Feng merasa sangat kesal. Aku akan memberitahumu siapa sebenarnya bajingan itu sebentar lagi. Tian Xiong, mengapa kita tidak melayani Nona Hai dan Mighty Shen bersama-sama? Jin Feng memandang Shen Huang dengan ekspresi yang sangat aneh saat dia berbicara dengan pria kulit hitam besar itu. Tentu, saya pasti akan menyesal jika saya tidak menyentuh wanita yang terlihat secantik dia. Orang kulit hitam itu berkata dengan ekspresi serius. Sampai sekarang, tubuh Shen Huang sudah berlumuran darah. Tidak diketahui apakah itu darahnya sendiri atau darah binatang iblisnya. Dia terengah-engah dan sudah diambang pingsan. Dia hanya bertahan dengan nafas terakhirnya. Shen Huang hampir tidak bisa mengelak dari serangan lain. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dengan tampilan yang sedikit putus asa. Dia tidak takut mati. Faktanya, dia sudah bersiap untuk mengorbankan dirinya untuk membuat ledakan di sekitar sini. Bahkan jika dia mati, setidaknya itu tidak akan sia-sia. Tiba-tiba, sosok King Sui muncul di benaknya. Dia tidak mengerti mengapa pria ini muncul di benaknya saat ini. Dia berharap dia tidak akan tertipu oleh mereka. Huanger, jika kamu berani bunuh diri, aku akan menyiksa Huo Feng dan mengubah hidupnya menjadi neraka yang hidup. Jin Feng sepertinya telah mengetahui rencana Shen Huang dan mengancamnya. Mata Shen Huang mengeluarkan rasa dingin yang menusuk saat dia memelototi Jin Feng. Namun, bahkan dengan wajahnya yang terlihat merah seperti itu, dia masih bisa memberikan pesona yang mempesona. Jika mata itu mampu membunuh orang, Shen Huang akan membunuh Jin Feng berkali-kali hanya dengan tatapannya. Dengan kemampuan Shen Huang, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh mereka. Namun, dia ceroboh dan membiarkan lawan membentuk formasi menghipnotis di sekitarnya. Lawan juga telah menggunakan Huo Feng sebagai umpan untuk mengelabui dia agar memasuki formasi besar pembantaian 9 surgawi abadi. Seolah-olah ini tidak cukup, dia bahkan berada di bawah pengaruh aroma abadi yang memabukkan. Perasaan yang tak terlukiskan terus-menerus mengamuk di sekitar tubuhnya. Perasaan yang sangat tidak biasa. Hal itu menyebabkan korban menderita kesakitan dan pada saat yang sama membuat korban merasa terbakar. Korban akan merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk memeluk sesuatu. Tiba-tiba, pria besar yang tampak sebesar menara itu berjalan menuju Shen Huang. Sementara 2 Great Ancient Tigers menyerang Shen Huang, pria besar itu tiba-tiba bergerak dari sudut yang rumit. Tubuh Shen Huang sudah mencapai batasnya. Efek obat telah menyebabkan kekuatannya berkurang drastis. Meskipun dia berusaha keras untuk menjauh dari 2 macan raksasa kuno,
dia tidak dapat melarikan diri dari serangan pria besar itu. Beng! Tubuh Shen Huang terlempar ke belakang saat dia menyemburkan darah segar dari mulutnya. Hahaha! Jin Feng menertawakan Shen Huang yang sudah kehabisan akal. Setelah itu, dia perlahan-lahan mendekatinya, tapi dia segera dihentikan oleh pria besar itu. Jangan lengah. Seekor kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Kau seharusnya tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya dia. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Meskipun saya sudah mulai tidak sabar. Wajah Jin Feng tampak sangat merah. Itu pertanda dia sangat bersemangat. Meskipun terlempar oleh serangan itu, binatang buas itu masih menyerbu ke arah Shen Huang dari segala arah. Meskipun Shen Huang memiliki tubuh seorang ahli dan kain yang dia kenakan juga terbuat dari bahan yang luar biasa, banyak tulangnya telah retak. Suara retak tulang yang keras dan jelas sepertinya membuat Jin Feng semakin bersemangat. Tidak apa-apa sekarang. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati. Jin Feng dengan ceroboh menyerang Shen Huang. Dia semakin dekat dan dekat. Dia sudah mengetahui segalanya tentang wanita itu. Dia sepertinya sedang terkesiap. Terlepas dari semua itu, Jin Feng masih agak takut pada Shen Huang. Tetap saja, melalui auranya, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dia dulu, dia sekarang sudah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Jin Feng mencondongkan tubuh ke depan dan hendak membawa Shen Huang. Namun, tepat pada saat ini, Shen Huang tiba-tiba membuka kedua matanya. Pupil matanya tampak seperti kedinginan selama beberapa ribu tahun. Mereka mampu menembus pikiran seseorang. Pada saat itu, Jin Feng merasa seolah-olah dia ditembak oleh anak panah. Dia secara naluriah menutup kedua matanya. Shen Huang menggunakan kesempatan ini untuk menendangnya dengan kakinya. Tendangannya mendarat tepat di tengah kedua kakinya. Secara kebetulan, ketika King Sui muncul, dia kebetulan melihat tendangannya yang ditujukan ke alat kelamin Jin Feng. Dia pasti akan menilai tendangan ini sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dia lihat. Pa! Tubuh King Sui juga bergetar karena suara retakan yang keras dan jelas. Jin Feng berteriak dengan sedih saat dia jatuh ke belakang. Menyaksikan pemandangan itu, lelaki besar itu berhenti ragu-ragu dan segera menebaskan pedangnya yang berat ke arah Shen Huang. Shen Huang tidak lagi memiliki energi untuk menghindar. Dia menutup kedua matanya untuk menerima. Ding! Suara menusuk telinga dari dua benda yang bertabrakan datang. Shen Huang membuka matanya karena terkejut. Hal pertama yang terlihat di pandangannya adalah pria besar itu terlempar oleh serangan yang dilepaskan oleh King Sui. Pria itu menyemburkan seteguk darah segar di udara. Saat jatuh ke tanah, dia terlihat terengah-engah. King Sui sangat marah melihat keadaan Shen Huang saat ini. Dia sangat marah. Pria besar khususnya, karena dia akan membunuh Shen Huang, King Sui tidak akan melepaskannya. Dia segera melepaskan Paragon Strike-nya. Kekuatan yang bernilai melebihi 2 juta Dao Force adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh pria besar itu. Meskipun dia telah melatih tubuhnya dan pedang besar telah berhasil membantunya menangkis banyak kerusakan, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari takdir dibantai oleh serangan itu. Shen Huang tidak percaya. Bagaimana pria ini bisa begitu kuat? Yang dibutuhkannya hanyalah satu serangan untuk membunuh musuh. King Sui hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Jika dia bisa menggunakannya terus-menerus, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya dibatasi 1 kali penggunaan setiap hari, itu masih merupakan teknik yang sangat menakutkan. Itu adalah gerakan pasti bunuh yang kuat yang disembunyikan King Sui di lengan bajunya. Jin Feng berdiri dengan wajah terlihat sangat pucat. Tendangan Shen Huang telah mengubahnya sepenuhnya menjadi orang yang lumpuh. Meskipun untuk prajurit di levelnya, dia harus mampu mengendalikan rasa sakit di bagian tertentu dari tubuhnya. Sampai sekarang, seluruh pikirannya dipenuhi ketakutan. Meskipun ada pil obat seperti tulang orang mati yang hidup di dunia ini, tidak diketahui apakah bagian tubuhnya itu bisa tumbuh kembali.
Bahkan jika dia membiarkan orang lain mengujinya, obatnya terlalu mahal. Bahkan jika ada seseorang yang bersedia melakukannya untuknya, dia juga akan merasa enggan membiarkan mereka mengujinya. Tanpa fungsi dasar seorang pria, apa gunanya menjadi begitu kuat? Tidak ada lagi arti baginya untuk memiliki kekuatan semacam ini. Kedua lelaki tua itu berbalik dan segera lari ketika melihat apa yang terjadi. Namun, secara alami, King Sui tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Meskipun kedua pria tua itu mungkin sangat tangguh dalam formasi mereka masih kalah jika dibandingkan dengan King Sui. Hampir dalam sekejap, King Sui berhasil menjatuhkan mereka. Ketika Jin Feng melihat King Sui menyerang dirinya sendiri, dia sangat ketakutan. Setelah itu, dia kehilangan kesadarannya karena diserang oleh King Sui dan diusir. King Sui kembali ke sisi Shen Huang. Butuh banyak upaya untuk duduk kembali. Meski wajahnya terlihat sangat pucat, namun tetap terlihat semenarik sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat wanita ini dalam situasi yang begitu sulit. Namun, meski begitu, dia masih tak tertandingi dalam hal kecantikannya. King Sui mengulurkan tangannya dan meraih lengannya. Dia terkejut bahwa dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan itu. King Sui mengeluarkan beberapa jarum dan dengan cepat menyuntikkannya ke beberapa titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Dia juga menggunakan beberapa teknik tangan yang tidak biasa untuk menyembuhkan tulang di seluruh tubuhnya dan membiarkannya mengambil daun teratai aura Buddha emas. Tubuh Shen Huang pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Meskipun dia masih tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya, dia telah mendapatkan kembali sebagian besar dari kekuatan aslinya. Satu-satunya masalah sekarang adalah efek dari Intoxicating Immortal Fragrance menjadi semakin kuat. King Sui membawanya keluar dari formasi. Di luar formasi menghipnotis, Huo Feng, dua orang tua, serta Jin Feng, semuanya tidak sadarkan diri. Adapun pria besar dari Sekte Pedang Wilayah Berat, dia sudah mati. Shen Huang berjalan ke sisi Jin Feng, mengangkat kakinya dan segera mendaratkannya di kakinya. Jin Feng berteriak dengan sedih, "Dasar jalang. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan aroma abadi yang memabukkan. Sayang sekali Anda bajingan yang berhasil mendapatkan semua manfaat." Saat Jin Feng memuntahkan omong kosong, dia mengungkapkan senyum pahit. Shen Huang mengayunkan tangannya dan segera membunuh kedua lelaki tua itu. Kemarahannya tak tertahankan. Ketika dia melihat Jin Feng sekali lagi tertawa terbahak-bahak, dia segera menginjak kakinya yang lain. "Kamu manusia sampah." Shen Huang mendengus dingin dan berkata. Bahkan di saat seperti ini, Jin Feng masih sangat terluka oleh apa yang dikatakan Shen Huang tentang dirinya. Jin Feng adalah orang yang sangat peduli dengan wajahnya. Saat dia mendengar Shen Huang memanggilnya sampah, dia merasakan sakit yang lebih dari sebelumnya. "Haha, dalam sekejap, kamu tidak akan bisa menahan dirimu yang sebenarnya. Bukankah kamu seharusnya sangat murni? Saat itu, bahkan Anda akan terkejut dengan betapa longgarnya diri Anda. Sayangnya, Anda tidak akan pernah bisa melihatnya." Shen Huang mengeluarkan senyum dingin dan segera membungkam Jin Feng. Entah dari mana, jejak darah segar keluar dari mulut Jin Feng. Setelah itu, dia perlahan pingsan dengan mata penuh dendam. Jin Feng telah meninggal. King Sui memandang Huo Feng yang masih tidak sadarkan diri dan mendekatinya dan segera menyuntiknya dengan beberapa jarum emas. Huo Feng bangun tidak segera setelah itu dan bingung saat dia melihat semua yang ada di sekitarnya. King Sui sekarang mengerti bahwa Jin Feng telah menggunakan Huo Feng sebagai umpan untuk mengelabui Shen Huang agar datang ke formasi besar pembantaian 9 surgawi abadi bersama dengan beberapa orang dari Sekte Pedang Wilayah Berat. Untungnya, itu adalah formasi yang melemah. Jika tidak, itu akan menjadi lebih berbahaya. "Baik, ayo pergi bersama," Shen Huang berkata dengan lembut. Huo Feng diam-diam melihat mayat Jin Feng. Tiba-tiba, dia menjadi lebih sadar. Dia dengan lembut mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Hal berikutnya yang dia katakan mengejutkan King Sui dan Shen Huang.
Tidak kusangka aku telah menjadi orang bodoh selama bertahun-tahun. Huo Feng, kamu sudah sembuh. Shen Huang memandang Huo Feng dan bertanya dengan kaget. King Sui memeriksanya dengan sense spiritualnya dan menemukan bahwa dia benar-benar telah pulih hingga 80% dari kekuatan aslinya. Tidak diketahui apakah ini bisa dianggap sebagai keuntungan dari bencana. Sebelumnya, dia tidak pernah bermaksud untuk menyembuhkannya. Meskipun dia mungkin sangat ahli dalam keterampilan medisnya, itu tidak mungkin baginya untuk menyembuhkan semua penyakit. Ada beberapa hal yang berada di luar kemampuan manusia. Akulah yang membuatmu terlibat dalam hal ini. Huo Feng merasa sangat malu pada dirinya sendiri saat dia melihat Shen Huang. Dia tampak menua dalam sekejap. Dia tiba-tiba berubah menjadi seorang pria paruh-baya yang terlihat agak tua. Sebelumnya, ia berpenampilan seperti remaja atau paling banter, orang yang baru mencapai usia paruh-baya. Dia dulu terlihat sangat muda. Shen Huang menghela nafas, saya akhirnya bisa melepaskan kekhawatiran saya sekarang karena kamu baik-baik saja. Jin Feng akhirnya meninggal. Dia pantas mendapatkannya karena menjadi bajingan yang gila. Huo Feng melihat mayat Jin Feng dan berkata dengan nada kejam. Setelah itu, dia menghadapi King Sui dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih. King Sui dengan cepat menyuruhnya mengangkat kepalanya. Meskipun Huo Feng dulu seperti orang bodoh, dia berhasil mengingat setiap detail hingga saat ini. Dia ingat banyak hal yang biasa dia lakukan. Namun, dia tidak mengerti mengapa dia dulu seperti itu. Seolah-olah dia berada dalam mimpi panjang. Tidak apa, King Sui melihat sekelilingnya dan memperhatikan bahwa ada beberapa perubahan pada area di sekitarnya. Saat ini, wajah Shen Huang terlihat lebih merah dari sebelumnya. Meskipun King Sui telah membantunya memulihkan lebih dari separuh lukanya, panas di dalam tubuhnya semakin intens. Saat ini, dia sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kita harus pergi sekarang. Seseorang telah mengubah formasi 9 surgawi abadi menjadi formasi mati. Jika kita menunda lebih jauh, kita mungkin tidak akan berhasil. Tiba-tiba, Shen Huang terhuyung. Dia kebetulan jatuh ke dada King Sui. Tidak jelas apakah dia sengaja melakukannya. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah hawa panas yang kuat keluar darinya. Ada juga aroma yang tidak biasa yang mengganggu pikirannya. Tetap bertahan. Saya akan membantu Anda menghilangkan racun setelah kita keluar. King Sui meyakinkan dengan lembut. Aura hangat menyebabkan tubuh Shen Huang bergetar. Jauh di lubuk hatinya, dia melawan dan mencoba mendorong King Sui. Namun, sepertinya dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya, sehingga dia tidak bisa berbicara. Saudara Huo, ikuti aku. King Sui membawa Shen Huang dan dengan cepat bergegas ke atas. Huo Feng memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia berdiri di sana, tertegun sebentar. Dia kemudian mengangguk sebelum dengan cepat mengejar King Sui. King Sui cepat dan gesit. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke belakang untuk memeriksa Huo Feng. Dia masih bisa mendeteksi bahaya dari formasi dengan sense spiritualnya. Ini karena tidak banyak waktu bagi mereka yang tersisa. Mereka harus keluar dari tempatnya sebelum mata formasi diblokir total. Jika tidak, mereka akan terjebak di tempat itu selamanya. Tidak akan diketahui kapan waktu berikutnya mereka bisa keluar lagi. Untuk berpikir bahwa masih akan ada seseorang yang mengutak-atik formasi. Ini seperti pepatah, memamerkan trik yang tidak penting di depan seorang ahli. King Sui melihat formasi menghipnotis di atasnya yang telah dikunci dan segera menginjaknya. Tanah segera hancur dan meluncurkan beberapa batu di sepanjang jalan. Dia kemudian menendang pecahan batu dengan kakinya jauh ke kejauhan dan membombardir tempat tertentu di tempat itu. Bahkan beberapa bahan yang digunakan untuk mengatur formasi dihancurkan bersama. Stom gajah naga perkasa, teriak King Sui. Dum. King Sui mengangkat kakinya dan segera menghancurkan inti formasi dengan gelombang kejut. Untungnya, masih pagi ketika dia sampai di sana. Jika dia datang lebih lambat dari itu, dia mungkin tidak akan bisa menghancurkannya.
Waktu yang dihabiskan King Sui dalam formasi itu relatif singkat, seolah-olah dia tidak pernah berhenti sebelumnya. Pada saat dia keluar bersama Shen Huang dan Huo Feng, banyak hal menjadi jelas baginya ketika dia memperhatikan baik master formasi dan mayat orang kulit hitam itu. Itu pasti seseorang dari kekuatan yang sangat kuat yang tidak ingin ada orang di dalam formasi yang keluar. Setiap sekte dapat dicurigai, bahkan orang-orang dalam organisasi Dewa Phoenix sendiri. Namun, peluangnya relatif kecil. Ketiganya segera kembali ke organisasi. King Sui kemudian berkata kepada Huo Feng, Huanger sudah mencapai batasnya. Saya perlu membantunya menyembuhkan racun di dalam dirinya. Huo Feng khawatir. Dia kemudian melihat ke arah Shen Huang yang tidak bergerak di dada King Sui dan mengangguk, baiklah. Aku akan kembali ke Fire Phoenix dulu. Huo Feng segera pergi begitu percakapan berakhir. Dia tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Membuatnya berdiri di luar sementara pria lain akan melakukan hal-hal paling intim dengan wanita yang dicintainya. Dia takut hatinya akan meledak kapan saja. Yang terbaik adalah melupakannya. Dia tidak dimaksudkan untuk menjadi miliknya. Huo Feng terus mengulangi pada dirinya sendiri bahwa dia tidak cocok untuknya. Sebelum ini, reaksi Shen Huang telah menunjukkan dengan tepat bahwa dia telah menyetujui pria ini. Tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Meskipun dia juga ingin membantu menyembuhkan racunnya, apakah benar-benar mungkin baginya untuk melakukannya? King Sui menggelengkan kepalanya sambil melihat punggung Huo Feng. Di mana kamarmu? King Sui bertanya pada Shen Huang dengan lembut. Itu di akhir. Suara Shen Huang terdengar sangat lembut. Tubuhnya semakin panas. Selain itu disertai dengan sedikit getaran dari waktu ke waktu. King Sui mendapatkan kembali ketenangannya dan segera bergegas sampai akhir. Satu-satunya hal yang dilihatnya adalah halaman kecil yang sunyi. Itu sangat tenang dan bersih sampai tidak percaya. Halamannya tidak besar dengan hanya bangunan 2 lapis. Bagian luar bangunan diberi warna abu-abu. Ketika dia memasuki gedung, hal pertama yang dia lihat adalah ruang tamu. Mungkin karena dia satu-satunya yang tinggal di sini. Bangunan itu sebenarnya tidak terlalu besar. Tentu, begitu pula ruang tamunya. Ada juga tempat tidur sofa kecil di sana dengan meja kecil di dekatnya. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa terlihat di ruangan itu. King Sui menurunkannya di tempat tidur sofa. Namun, Shen Huang terus memeluknya dan tidak melepaskannya. Katakan padaku, haruskah aku membiarkan bajingan sepertimu memanfaatkanku? Shen Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke mata King Sui dengan wajahnya yang menawan. King Sui terkejut. Dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Daya pikat wanita itu berakibat fatal baginya. Meskipun demikian, dia memiliki prinsipnya sendiri. Artinya, dia tidak boleh memanfaatkan kemalangan orang lain. Skenario yang dia miliki dengan Raja Iblis saat itu adalah karena alasan yang dia benar-benar tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tiba-tiba, aroma lembut menghampirinya. Pada saat itu, King Sui hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tapi dengan sangat cepat, dia merasakan sensasi menyakitkan di bibirnya. Wanita itu berjuang untuk menjauhkan diri dari kepalanya. Ketika dia melihat King Sui, dia bisa melihatnya sedikit berjuang. Pupil matanya yang indah akan segera tertelan oleh efek racun. Dia bahkan mulai tanpa sadar menelanjangi pakaiannya. Dia ingat apa yang dikatakan Jin Feng padanya. Begitu dia mulai kehilangan dirinya sendiri, dia akan segera mengungkapkan beberapa ekspresi lepas. Jantung King Sui melonjak. Dia menatap mata wanita yang akan tenggelam itu dan menyadari sedikit tekad di dalamnya. Dia mengambil keputusan dan membuatnya pingsan. Dia menghela nafas sambil menunjukkan senyum pahit. Wanita ini memang terlalu tangguh. Sebelumnya, King Sui tidak pernah berniat memanfaatkannya. Namun, dia merasa sangat tersesat. Meskipun dia tidak suka mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain, dia masih merasa seperti mendengar suara yang membujuknya untuk melakukannya. King Sui menghela nafas dan mulai melepas kain wanita itu.
Meskipun dia tidak berniat memanfaatkannya, dia masih perlu melepas pakaiannya. Tidak banyak waktu tersisa. King Sui tidak mampu memperhatikan banyak hal. Dengan sangat cepat, dia berhasil membantu Shen Huang melepas pakaiannya, hanya menyisakan bra dan pakaian dalam untuknya. King Sui merasakan sensasi gatal di hidungnya. Meskipun tidak sampai-sampai dia mulai mimisan, dia masih merasa seolah-olah darah akan keluar dari hidungnya. Wanita yang hanya memiliki bra dan pakaian dalam yang tersisa di tubuhnya terlihat sangat cantik. Sosok rampingnya dan kulitnya yang seperti giok keluar dari dunia ini. Selama waktunya dalam kehidupan ini, meskipun dia mungkin pernah melihat Suet Jade sebelumnya, dia yakin bahwa Suet Jade bahkan tidak akan terlihat sebagus kulit wanita itu. Dia seperti peri yang turun dari langit malam yang luas. Dia memiliki aura yang tenang dan anggun, membuatnya begitu mulia sehingga kata-kata tidak bisa mendeskripsikannya. Siapapun pasti ingin melindungi wanita seperti ini. Hanya orang gila seperti Jin Feng yang ingin menyakitinya. Fakta bahwa dia tidak bisa mendapatkannya telah menyebabkan dia datang dengan niat jahat terhadapnya. King Sui terus-menerus menyuntiknya dengan jarum emas dengan tangannya. Kedua tangannya tampak seperti bayangan saat dia terus menekan titik akupuntur penting di seluruh tubuhnya. Ini adalah teknik ketuhanan warisan yang diberikan kepadanya sebagai psikiater. King Sui mulai berkeringat. Pasalnya, tangannya hampir menyentuh setiap sudut dan sudut tubuh wanita itu. Meski masih ada lapisan kain tipis yang menghalangi tangannya, sensasi lembut saat berinteraksi dengannya sudah cukup untuk membuatnya menderita. Seiring waktu berlalu, kondisi Shen Huang semakin stabil. Hal ini menyebabkan King Sui menjadi sedikit bangga pada dirinya sendiri karena pertama, keahlian medisnya, dan kedua, kemampuannya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Tanpa disadari, 4 jam telah berlalu. King Sui sudah menghentikan perawatannya. Sebelum dia berhasil mengatur napas, Shen Huang sudah membuka matanya. Matanya tampak seperti bulan terang di langit. Meski murni, itu tidak kehilangan kedalamannya. Itu sangat murah hati sehingga orang lain tidak berani melihatnya secara langsung. Bahkan King Sui saat ini juga merasa malu ketika melihatnya. King Sui mengenakan semuanya dengan rapi sementara Shen Huang adalah yang mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Namun, pada saat ini, King Sui entah bagaimana merasa seperti dialah yang paling tidak sopan dengan pakaiannya. Shen Huang sangat tenang. Tidak ada tanda-tanda dia panik atau apapun. Terutama ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Meskipun ada ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajahnya, King Sui dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia tenang. Wanita yang tenang, King Sui diam-diam menghela nafas. Kamu benar-benar mampu menghilangkan racun yang disebabkan oleh Intoxicated Immortal Fragrance. Shen Huang memandang King Sui dengan kagum. Tidakkah kamu lebih suka jika aku menghilangkan racun dengan cara ini? King Sui membuka lebar matanya dan berkata dengan keras. Hampir terdengar seolah-olah dia sedang berteriak. Shen Huang terkejut. Sangat sedikit orang yang benar-benar berani meneriakinya seperti ini. Namun, ketika dia melihat napas King Sui yang terburu-buru, segera menjadi jelas baginya apa yang dia alami. Dengan segalanya menjadi jelas baginya, dia tersenyum dan menundukkan kepalanya. Tetapi karena dia telah menundukkan kepalanya, dia segera melihat bagian tubuh bawahnya yang berdiri secara berlebihan dan tersipu. Meskipun dia belum pernah melakukan hal semacam itu sebelumnya, itu tidak berarti dia sama sekali tidak tahu apa itu. Untuk berpikir bahwa pria ini benar-benar mampu menahannya dan menggunakan metode lain untuk menyembuhkan racunnya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia senang, tetapi pada saat yang sama, juga merasa tersentuh. Untuk memastikan dia tidak menyakitinya, dia menggunakan cara alternatif. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat King Sui yang canggung. Ketika dia melihat bibirnya, dia ingat saat dia menciumnya. Dia juga ingat bahwa dia juga menggigitnya. Bahkan sekarang, masih ada bekas gigi yang samar di sana. King Sui menggosok hidungnya saat dia dengan cepat duduk. Meskipun dia tahu tentang itu,
Pada saat itu, momennya terlalu penting. Ditambahkan bahwa Shen Huang juga tidak sadarkan diri, dia bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia akhirnya berhasil menenangkan diri saat dia bangun. Terima kasih, kamu orang baik. Shen Huang mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Sebenarnya, saya benar-benar tidak ingin menjadi orang baik. Terlalu sulit bagiku untuk menahan diri. King Sui menggelengkan kepalanya saat dia dengan berlebihan melihat tubuh indah Shen Huang dengan kekaguman. Shen Huang menjadi sedikit malu karena dia mati oleh King Sui. Namun, dia tidak mencoba menghentikannya. Sebaliknya, dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Seolah-olah untuk sesaat, dia menjadi sangat dekat dengan pria ini. Keduanya tampak semakin akrab satu sama lain. Kenyataannya, dari dulu sampai sekarang, mereka baru bertemu kurang dari 3 kali. King Sui memeriksa waktu dan mulai membantu Shen Huang mencabut jarumnya. Dia membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan teh untuk membantunya mengeluarkan semua jarum. Sekarang, Shen Huang sudah bangun dengan liar. King Sui sangat dekat dengannya, sedemikian rupa sehingga kadang-kadang dia bisa berinteraksi dengan kulitnya. Saat dia mengeluarkan jarum, itu tidak sesederhana hanya mengeluarkannya. Shen Huang tidak berpikir bahwa King Sui akan memanfaatkannya. Jika dia ingin melakukannya, dia bisa melakukannya padanya saat dia tidak sadarkan diri. Itu akan menjadi caranya yang paling teliti dalam melakukannya. Selain itu, dia juga tidak memiliki hak untuk berkomentar tentang itu. Oleh karena itu, untuk saat ini, Shen Huang percaya bahwa dia tidak dapat melihat melalui pria ini. Jika dia tidak tertarik padanya, dia tidak akan memiliki reaksi gugup dan juga menatapnya dengan mata penuh kekaguman, yang dengan jelas dapat dilihatnya dari dia. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak benar-benar mengerti pria macam apa pria ini. Bisakah Anda menjawab satu pertanyaan? Shen Huang bertanya dengan lembut. Tentu saja. Apakah pikiran untuk menggunakan metode itu untuk menyelamatkanku tidak pernah terlintas dalam pikiranmu? Shen Huang berkata dengan lembut setelah beberapa saat ragu-ragu. King Sui menatap Shen Huang dan berkata, mungkin belum terlambat untuk berubah melakukannya sekarang. Selain itu, saya pikir melakukannya dengan cara itu akan terasa lebih baik. Brengsek, aku hanya mencoba mengajukan pertanyaan. Shen Huang berkata dengan sedikit jijik. Saya telah memikirkannya sekitar 100 kali tetapi kemudian saya berhenti. Jika saya melanjutkan, saya akan menyebabkan kecantikan lenyap. Karena saya telah memutuskan untuk menjadi seorang pria sejati, sebaiknya saya terus melakukannya. Saya tahu bahwa Anda tidak ingin berbagi pria dengan wanita lain. Saya sudah memiliki istri sendiri dan ini adalah satu hal baik yang telah saya lakukan setelah berjuang melawan diri saya sendiri untuk waktu yang lama. Siapa sangka ini sebenarnya adalah kesalahan. King Sui menghela nafas sambil melihat Shen Huang. King Sui memperhatikan bahwa wanita yang baru saja bangun telah mengalami beberapa perubahan kepribadian. Dia tidak lagi misterius seperti sebelumnya. Saat itu, dia dulu seperti bulan yang cerah di langit malam, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia telah menjadi lebih seperti manusia yang hidup daripada sebelumnya. Baik, istirahatlah. Aku akan pergi sekarang. King Sui mengambil kembali jarumnya dan akan pergi. Saya lapar. Bisakah Anda membuatkan saya makanan? Shen Huang perlahan duduk. King Sui telah mengalami terlalu banyak hal mengejutkan hari ini. Untuk sesaat, otaknya tidak bisa memprosesnya. Namun, karena wanita itu menginginkannya, dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. King Sui segera mengeluarkan beberapa sup dan sayuran dari alam jade immortal. Dia juga mendapat anggur yang digunakan untuk mengisi kembali tubuh seseorang. Karena dia berada di tempat tidur sofa, King Sui hanya bisa duduk di sampingnya. Saat dia menyiapkan bahan-bahannya, Shen Huang sudah selesai mandi dan berganti menjadi kain polos dengan jahitan phoenix di atasnya. Keduanya duduk sangat dekat satu sama lain.
Hampir seolah-olah bahu mereka saling bersentuhan. "Terima kasih telah menyelamatkan saya." Shen Huang mengambil cangkir anggur dan mengisyaratkan bahwa dia berterima kasih kepada King Sui. King Sui mengambil cangkir anggurnya dan bersulang bersamanya, "Sama-sama. Karena kita berteman, Anda tidak harus bersikap begitu formal. Itu akan membuatku merasa tidak terlalu jauh darimu. Aku memperlakukanmu sebagai sahabatku. Anda telah menyelamatkan saya 2 kali hari ini. Selain itu, Anda juga pria yang baik. Sayangnya, kami bertemu agak terlambat. Kalau tidak, aku pasti akan jatuh cinta padamu." Shen Huang berkata perlahan. Dia terdengar sangat santai. Mengenai apa yang dia pikirkan, King Sui tidak bisa mengatakan dengan jelas. "Pernahkah Anda mendengar tentang orang baik yang tidak berguna? Biasanya, bersikap baik tidak akan memberi Anda imbalan apapun. Orang baik pasti menderita kerugian di beberapa titik. Di masa depan, saya telah memutuskan untuk berhenti menjadi orang baik. Aku sangat menyesal telah melakukannya kali ini. Memang sia-sia." Shen Huang tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya tersenyum tipis. Saat ini, dia merasa sangat santai. Setelah mengalami hidup dan mati 2 kali dalam hari yang sama, dia belajar menerima banyak hal. Seolah-olah dia bisa lebih memahami makna kehidupan. Orang cenderung mengatakan bahwa visi seseorang menentukan tinggi badan seseorang. Ada juga orang yang menyatakan bahwa tinggi badan seseorang menentukan penglihatannya. Di satu sisi, keduanya benar-benar terhubung. Sebelumnya, Shen Huang tidak bisa keluar dari rantainya sendiri. Setiap orang memiliki ambang batas yang tidak dapat mereka lewati. Ini adalah Shen Huang. Namun, meskipun dia masih tidak dapat menyeberanginya saat ini bukan lagi tidak mungkin dan tidak akan dapat membatasinya. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan bisa keluar perlahan. "Kamu telah berubah." King Sui merasakan bahwa aura Shen Huang telah mengalami perubahan besar dan dia menatapnya dan berkata dengan heran. Keduanya duduk sangat berdekatan satu sama lain. Pikiran King Sui masih memikirkan bagaimana dia bisa membantunya keluar dari ini. Ada 2 cara untuk melakukan ini. Yang pertama adalah cara yang lebih baik dan itu akan memungkinkannya untuk keluar darinya. Namun, itu membutuhkan waktu. Cara lain adalah dengan mengkatalisnya secara langsung, menyebabkan dia merasa bahwa semua harapannya hancur. Tidak akan ada lagi yang ingin dilindungi oleh hati sejatinya. Ketika King Sui melihat tekadnya pada saat dia kehilangan dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk merawatnya dengan keterampilan medisnya. Dia hanya akan bertaruh dengan metode lain jika dia tidak bisa menyelamatkannya dengan keterampilan medisnya. Untungnya, keterampilan medis King Sui bahkan lebih kuat daripada kultivasinya. Tampaknya metode ini juga tidak buruk. Apakah saya benar-benar berubah? Shen Huang tersenyum dan menatap King Sui. Kamu menjadi cantik, dan kamu lebih banyak tersenyum sekarang. Kamu telah menjadi eksistensi yang benar-benar dapat aku rasakan. Tidak seperti perasaan sebelumnya, ketika aku tidak dapat menyentuhmu bahkan ketika kamu berada tepat di sebelahku. King Sui terkekeh. Ketika King Sui mengatakan ini, Shen Huang melirik ke arah King Sui sebelum berkata, "Saya tiba-tiba merasa bahwa dunia jauh lebih cerah sekarang." Masih ada hal lain yang tidak dia sebutkan. Hanya karena King Sui dia merasa dunia telah menjadi sedikit lebih cerah dari sebelumnya. Tentu saja, King Sui tidak akan mengetahui ini. Dia tidak terlalu narsis dan percaya bahwa Shen Huang tidak akan menyukainya. Lagi pula, dia sudah memiliki wanita lain dan dia jelas tahu itu. Oleh karena itu, dia tidak akan memikirkan hal-hal ke arah ini. Tanpa disadari, hari sudah sore. King Sui tahu bahwa sudah waktunya dia pergi. Shen Huang bangkit dan berjalan di samping King Sui saat dia keluar. Bahkan jika Dancing Phoenix kontinen saat ini tidak stabil, jauh lebih damai dari sebelumnya. Jika tidak ada kecelakaan, organisasi Golden Phoenix akan berakhir di tangan Huo Feng. Apakah orang dari Sekte Pedang Wilayah Berat yang meninggal Master Sekte? Baru sekarang, ketika King Sui ingin tahu tentang orang misterius itu.
Memang Master Sekte, tapi dengan kematiannya, kemungkinan besar akan ada yang baru segera. Selain itu, mereka akan memiliki semangat tinggi, ingin membalas dendam untuk Sekte Master sebelumnya. Ketika mereka makan sebelumnya, seseorang datang untuk melaporkan situasinya kepada Shen Huang. Mencari balas dendam apa? Berani-beraninya mereka datang untuk menimbulkan masalah ketika kita bahkan belum mendatangi mereka dan melenyapkan Sekte Pedang wilayah berat mereka. King Sui berkata dengan jijik. Mentah. Shen Huang tersenyum dan berkata dengan gembira. Kamu terlihat sangat menawan saat kamu tersenyum. Kamu harus lebih banyak tersenyum di masa depan. Tidak perlu mengantarku lebih jauh. Aku akan pergi. Masih ada Shadow Phoenix Pavilion. Beberapa orang yang telah meninggal tidak cukup untuk menimbulkan banyak kerusakan, tetapi situasinya telah berubah. Ucap King Sui melapor ke Shen Huang. Dia mulai menggoda Shen Huang, tetapi sangat serius ketika dia beralih ke hal lain. Shen Huang meyakinkannya, sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir tentang Dancing Phoenix Kontinen. Sebelumnya saya terlalu sembrono. King Sui tahu bahwa itu bukan karena dia ceroboh, tetapi dia memiliki sikap membenci dunia. Selain itu, pihak lain telah mengancamnya menggunakan Huo Feng dan dia juga terlalu percaya diri. Ketika dia tidak mengharapkan mereka untuk menggunakan Intoxicated Immortal Fragrance, dia tertangkap basah. Dalam perjalanan kembali, King Sui terus bertanya-tanya siapa yang telah membunuh Master Formasi itu dan pria dengan tubuh besar dari Sekte Pedang Wilayah Barat. Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, jika dia bertindak sedikit lebih hati-hati, hanya ada beberapa orang di benua Phoenix Menari yang dapat menimbulkan ancaman baginya pada tingkat kultivasi saat ini. Segala sesuatu di rumah normal dan formasi di sekitar King Clan telah dihapus. Ini tidak akan menjadi masalah besar bagi orang-orang dari King Clan untuk tetap mengaktifkannya. Meskipun mereka tidak terlalu mahir dalam formasi, mereka akan dapat bergerak di sekitar formasi di sekitar kediaman dengan sangat mudah. Satu-satunya pengecualian adalah anak-anak. Setelah kembali, King Sui kembali ke kehidupan damai dari sebelumnya. Seolah-olah semua hal yang berkembang di Dancing Phoenix Kontinen tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Dia terus menikmati kegembiraan hidup keluarga serta membantu anggota King Clan menjadi lebih kuat. Orang tua dari dinasti Yan Agung Benua Naga Melonjak adalah pewaris dewa pertempuran pedang naga. Namun, dia sudah tua jadi King Sui tidak memasukkannya. Dia tidak tahu apakah putrinya akan bisa menjemput lelaki tua itu. Wanita King Sui luar biasa dan kuat, tetapi King Sui merasa itu agak sulit bagi mereka. Teknik pertempuran Dragon Saber tidak cocok untuk wanita. Karena itu, ia berharap salah satu dari 3 bersaudara itu bisa mewarisinya. King Sun dan King Ming sangat stabil dan setelah beberapa tahun lagi, mereka akan memancarkan cahaya yang cemerlang. Luan-Luan relatif lebih cepat dari yang lain. Ia bisa dikatakan selalu menjadi yang terdepan bagi orang-orang seusianya. Luan-Luan telah dewasa dan dewasa. Dia sekarang sudah dewasa dan memiliki banyak binatang iblis yang kuat. Dia sendiri juga sangat kuat dan tidak ada yang membatasinya. Dia bisa membuat keputusan sendiri. King Sun dan King Yon juga telah membuat keputusan sendiri tetapi mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam perjalanan jarak jauh. Jika mereka bepergian, akan lebih baik bagi mereka untuk memiliki pendamping. Sebaliknya, King Ming cenderung penyendiri dan memiliki lebih banyak pengalaman di bidang ini. King Sun dan yang lainnya semua berada di Early Martial Emperor tetapi kemampuan mereka sangat stabil. Oleh karena itu, sejak saat itu, mereka akan memasuki fase perkembangan yang cepat sampai mereka mencapai Kaisar Bela Diri Puncak tanpa berhenti sama sekali. Waktu yang mereka butuhkan diperkirakan sekitar 3-5 tahun dan tidak akan melebihi 8 tahun. King Sui memiliki kemampuan untuk menilai hal-hal seperti itu. Tingkat perkembangan mereka jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan King Sui. Bahkan perkembangan Luan-Luan jauh lebih lambat darinya. Itu sudah diduga. Bagaimanapun,
King Sui seperti bermain game dengan curang. Jika dia memiliki lebih sedikit harta, dia akan jauh tertinggal dari Luan-Luan. Dalam waktu beberapa hari, berita datang yang mengatakan bahwa organisasi Phoenix Api dan organisasi Phoenix Emas telah berada di bawah organisasi Dewa Phoenix. Ada sesuatu yang tidak disadari King Sui. Sejak hari itu, Huo Feng telah memikirkan semuanya dan menyerah pada Shen Huang. Dalam pikirannya, Shen Huang dianggap menjadi milik King Sui. Shen Huang tidak menjelaskan apapun dan dia juga tidak merasa perlu memberikan penjelasan. Tidak hanya dermawan King Sui Shen Huang, dia juga adalah milik Huo Feng. Setelah 3 pengaruh bergabung bersama, mereka langsung meninggalkan Sekte Pedang Wilayah Berat di belakang mereka. Dalam prosesnya, Sekte Pedang Wilayah Berat ingin meminta penjelasan dari organisasi Dewa Phoenix, tetapi mereka hampir saja dimusnahkan. Kemudian, mereka akhirnya membentuk aliansi dengan Shadow Phoenix Pavilion. Shadow Phoenix Pavilion tidak memiliki reputasi yang baik dan semuanya adalah pembunuh. Atau lebih tepatnya, mereka yang kuat adalah para pembunuh. Mereka tidak memiliki jumlah yang besar tetapi mereka sangat kuat. Tidak ada yang mau memprovokasi sekelompok orang yang unggul dalam seni pembunuhan. Dengan itu, Dancing Phoenix Kontinen terpecah menjadi 2 kekuatan yang berlawanan. Organisasi Dewa Phoenix tidak akan mengambil tindakan untuk menangani pavilion bayangan Phoenix dalam jangka pendek. Itu kemungkinan besar karena fakta bahwa mereka tidak akan dapat memusnahkannya sepenuhnya dan jika mereka gagal melakukannya, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.